Menerka posisi ideal Eliano Reijnders di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia punya dua amunisi baru yaitu Eliano Reijnders dan Mees Hilgers saat melawan Bahrain dan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Hilgers memang jadi sosok yang ramai jadi pembicaraan selama proses naturalisasi berlangsung. Sedangkan Eliano dibicarakan karena merupakan adik dari pemain AC Milan dan Timnas Belanda Tijani Reijnders. Sejatinya profil Eliano tidak kalah menarik. Ini karena pemain PEK Zwolle itu tipe pemain serba bisa. Artinya bisa bermain di sejumlah posisi berbeda. Berdasarkan data Transfermarkt, Eliano berposisi asli sebagai bek kanan. Ia juga bisa bermain sebagai winger kiri dan gelandang serang. Namun dalam wawancara di YouTube Piusa Nugraha, Eliano mengaku sebenarnya lebih senang bermain di posisi gelandang atau winger. Dua posisi ini yang juga kemungkinan akan diisi oleh Eliano bersama Timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan pelatih Shin Tae-hyung ingin menambah kualitas di lini serang tim Garuda. Timnas Indonesia butuh lini serang yang lebih menggigit untuk terus menyajikan kejutan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Eliano berpotensi main sebagai winger kiri. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki kecepatan, kelincahan, dan keberanian untuk melewati lawan. Di posisi ini memang ada Ragnar Oratmangun, namun pemain FC Vidender itu bisa diplot sebagai false nine jika ST memilih untuk memainkan Eliano sebagai starter saat melawan Bahrain 10 Oktober dan Cina 15 Oktober. Posisi sebagai winger kiri paling masuk akal karena STI juga hampir tidak pernah memakai taktik di mana ada pemain yang diplot sebagai gelandang serang. Sementara di lini tengah Timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu lebih suka yang kuat dalam duel perebutan bola dan visi bermain ciamik seperti Tom Haye, Ivar Jenner, atau Nathan Chuan. Amia Audero diminta gantikan Maarten Paes efek cedera. Maarten Paes cedera jelang melawan Bahrain. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang meminta kiper Como tahun 1907, Amia Audero, memperkuat Timnas Indonesia. Dalam kondisi ini, kiper sekelas Amia Audero dibutuhkan untuk melapis Maarten Paes mengawal gawang Timnas Indonesia. Setelah Maarten Paes mengalami cedera jelang laga, lanjutan Major League Soccer MLS tahun 2024. Kamis 3 Oktober 2024 pagi WIB, mayoritas pencinta sepak bola tanah air dilanda kepanikan. Mereka khawatir akibat cedera yang dialami. Maarten Paes gagal gabung Timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain 10 Oktober tahun 2024 dan Cina 15 Oktober tahun 2024. Jika Maarten Paes cedera, Timnas Indonesia otomatis hanya bisa mengandalkan Hernando Ari dan Nadeo Argawinata atau memanggil satu kiper lain di Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 demi menggantikan posisi Maarten Paes, seperti yang sudah disinggung di atas. Di kondisi inilah yang membuat Timnas Indonesia membutuhkan kiper sekelas Maarten Paes yang dapat ditemukan dalam diri Amia Audero. Sebelumnya, banyak pencinta sepak bola tanah air yang tak setuju jika PSSI menaturalisasi Amia Audero. Penyebabnya karena banyak dari mereka yang kecewa terhadap pernyataan ayah Amia Audero, Edi Mulyadi, pada tahun 2021. Saat itu, Edi mengatakan sebuah mimpi jika Amia Audero memperkuat Timnas Indonesia. Pernyataan itu muncul di saat Amia Audero menjadi kiper reguler klub Serie A Sampdoria, sedangkan Timnas Indonesia masih kesulitan untuk sekadar lolos ke Piala Asia. Ketika Timnas Indonesia naik level lolos Piala Asia 2 edisi beruntun dan mengintip peluang main di Piala Dunia tahun 2026, banyak dari pencinta sepak bola tanah air yang tak setuju jika Amia Audero didatangkan PSSI. Selain karena ucapan Edi Mulyadi, juga efek keberadaan Maarten Paes. Skuad Timnas Indonesia seharga 413 miliar rupiah. Timnas Indonesia bakal lanjut mengarungi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda punya nilai pasar total tembus 423 miliar rupiah. Timnas Indonesia jadwalnya akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Dua-duanya merupakan laga tandang.
Di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia duduk di peringkat keempat sementara dengan 2 poin dari 2 laga. Jepang di puncak dengan 6 poin, di bawahnya adalah Arab Saudi 4 poin dan Bahrain 3 poin. Di bawah Indonesia ada Australia dengan 1 poin dan Cina 1 poin. Dirangkum dari berbagai sumber, timnas Indonesia membawa 27 pemain untuk menghadapi Bahrain dan Cina. 16 pemain diantaranya bermain di luar negeri. Rata-rata usia pemain adalah 25 tahun. Ada 2 pemain baru yang dipanggil, yakni Miss Hilgers dan Eliano Renders yang baru diambil sumpah WNI. Menilai skuad timnas Indonesia saat ini, skuad Garuda punya nilai pasar yang tinggi. Totalnya, nilai pasar timnas Indonesia di angka 24,5 juta euro atau setara 413 miliar rupiah. Miss Hilgers merupakan pemain dengan nilai pasar tertinggi sebesar 7 juta euro. Tom Haye punya nilai pasar 3 juta euro, lalu Calvin Verdong dan Jai Itjes sama-sama 2,5 juta euro, serta Martin Paes di angka 1,5 juta euro. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih panjang, karena harus jalani laga kandang dan juga tandang. Perlu diketahui, tim yang finish di peringkat pertama dan kedua di 3 grup bakal langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim di peringkat keempat dan kelima lanjut ke ronde keempat serta 2 tim terbawah akan gugur. Breaking news FC Dallas, Martin Paes cedera. Martin Paes cedera jelang timnas Indonesia melawan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober tahun 2024 pukul 23 WIB. Kabar itu disampaikan FC Dallas di akun 10 mereka atau Dallas. Jimmy Maurer menggantikan Martin Paes yang mengalami cedera pergelangan tangan, tulis Gareth Melcher yang kemudian direpost akun 10 FC Dallas. Sekadar diketahui, FC Dallas menghadapi San Jose Earthquakes di lanjutan Major League Soccer MLS tahun 2024 pada Kamis 3 Oktober 2024 pagi WIB. Kehadiran Martin Paes sejatinya sangat dibutuhkan FC Dallas dalam laga ini. Sebab, Martin Paes merupakan kiper andalan mereka dalam 2 tahun terakhir. Musim ini saja, kiper 26 tahun ini telah turun dalam 30 laga MLS tahun 2024 dengan catatan 5 clean sheet. Ia juga mencatatkan saves terbanyak di MLS tahun 2024. Kabar cederanya Martin Paes tak hanya merugikan FC Dallas, tapi juga timnas Indonesia. Timnas Indonesia membutuhkan tenaga Martin Paes dalam mengarungi lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober tahun 2024 dan Cina 15 Oktober tahun 2024. Demi meraih hasil maksimal di 2 laga tersebut, timnas Indonesia wajib tampil full time, termasuk Martin Paes. Sekarang harapannya cedera yang dialami Martin Paes tidak parah. Dengan begitu, pemegang 2 caps bersama timnas Indonesia ini bisa ambil bagian saat skuad Garuda tandang ke markas Bahrain dan Cina dalam beberapa hari ke depan. Jika Martin Paes bermain, Jai Hitses dan kawan-kawan otomatis akan tampil lebih percaya diri.